Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kali ini saya akan membuka lagi sebuah wawasan kita. Bahwa ternyata kawan-kawan sudah mulai bermunculan wanita-wanita Kristen yang berani berapologet. Dan ini harus kita dukung kawan-kawan. Sebab selama ini hanya pria-pria. Dan dari sudut apologet Muslim, sudah mulai banyak wanita-wanita. Sekalipun mereka, kalau omongannya kan kita tahulah, sok-sok merasa kristologi ya. Irene Handono, baru ada lagi Umi tuntas siapa-siapa ya, ada beberapa itu. Nah, pada saat kemarin tidak ada apologetnya Kristen kawan. Yang ada penceramah, pengkhotbah atau pendeta-pendeta wanita Kristen banyak yang mereka hidupnya nyaman, hidupnya senang. Sementara apologet ini adalah dia hanya murni mempertahankan imannya. Nah, ya salah satu yang saya angkat sekarang ini namanya Ibu Watimena ya. Namanya nanti kalian bisa lihat, nama channelnya itu Christian Princess ya. Beliau ini seorang guru bahasa Inggris, tetapi beliau menggali dan menggali Alkitab. Bahkan beliau berani melawan Nandar kawan, Nandar SHMH dan Nandar kerepotan sampai 2 sesi mereka diskusi. Bahkan beliau pernah dikeroyok di WA. Beliau tidak takut dan gentar. Kita saksikan dulu ya bagaimana beliau ini dengan Nandar bertanya jawab. Beliau tidak takut ya. Sebentar. Ini dia kawan-kawannya. Nandar pun dikipas dia nggak peduli. Beginilah kawan-kawan yang kita harapkan, makin banyak timbul pendebat wanita. Tapi saya apresiasi Ibu karena telah berani tampil begitu. Sedangkan murtadin yang lain seluruh Indonesia tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu menghadapi saya. Dan Ibu satu-satunya. Ya udah langsung aja. Oke. Bayangkan kawan-kawan. Sampai Nandar SHMH mengatakan tidak ada seorang murtadin yang berani melawan saya katanya. Ibu seorang wanita berani katanya. Tahukah kalian kawan? Pendebat atau apologet wanita Kristen. Boleh saya katakan Ibu kemarin yang diwawancarai Tamparagi juga di Yusuf Madabulu, sama ada satu lagi Ibu yang katanya pandai Kori dan Korea itu, tambah Ibu ini, semua berasal dari murtadin kawan. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada yang dari kecil lahir dari Kristen yang melakukan hal ini? Mereka berani berapologet. Kenapa kawan? Ini pertanyaan besar bagi kita. Ya kawan-kawan ya. Hanya saja yang saya lihat sekarang baru Ibu inilah yang berani melawan beberapa orang langsung. Sudah beberapa kali, 40 videonya rata-rata bicara tentang itu ya kawan-kawan ya. Jadi support kalian kawan. Ibu ini seorang murtadin. Sama dengan Ibu yang diwawancarai kemarin itu. Ibu ini kayaknya belum mau diwawancarai. Dan saya pun tidak pernah tertarik untuk mewawancarai beliau. Kenapa tidak tertarik? Karena beliau adalah orang bebas merdeka. Saya tidak suka mengapakan orang, saya pertontonkan gitu. Tidak, kawan-kawannya. Tetapi kalau satu saat beliau mau, ya tidak masalah juga. Namun saya ajak kalian berdiskusi tentang Alkitab. Jangan seperti kemarin itu saya tonton videonya Yusuf Namabalu itu. Apa namanya? Lupa aku. Mabulu, Yusuf Madabulu. Ya, malah dia ditanyai mengenai kitab suci Al-Quran. Kan aneh. Sementara dia sudah pindah ke agama Kristen. Harusnya, ini pandanganku berikan kepada kalian ya, kalian cerdas sedikit lah. Kalau dia sudah Kristen, coba tanyai kekristenan. Paham nggak dia atau mengerti nggak dia sedikit banyaknya? Kalau dia mengerti sedikit banyak itu hebat. Kalau dia masih terbata-bata itu maklum. Karena dia baru memeluk agama Kristen. Ibu Watimena ini, bayangkan kalian ya, dia sudah berani berapologet dan membuat channel untuk itu kawan. Bukan main. Siapa apologet Kristen yang dari lahir? Saya coba kalian kasih tahu sama saya, yang wanita. Saya ingin lihat. Inilah yang sering dikatakan di Matius 19 itu. Yang terakhir jadi terdahulu, yang terdahulu jadi terakhir. Kebelakangan dia. Ya kawan-kawan ya, Nandar saja dia kipas kawan. Nah, kita lihat lagi si Nandar ini bagaimana ya. Sampai 2 dibuatnya apa? 2 kali orang itu, salah pencet. 2 kali orang itu berdebat ya kawan-kawan ya.
Nah ini. Nandar memang kita tahu dia orang-orang yang tak tahu malunya. Begini Bu ya. Sebenarnya saya tidak ada persiapan untuk berdebat ya. Akan tetapi saya akan menyajikan sebuah materi kepada Ibu ya tentang menurut Ibu jalan keselamatan itu terdapat di dalam agama apa? Di dalam pribadi siapa? Yesus dong. Kata Pasti siapa, Yesus. Bu? Apa dalilnya? Kan Yesus bilang, akulah jalan. Yang Yohanes 14 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan, dia tunjuk jalan, dengar. Dia bukan petunjuk jalan, dia bukan mengarahkan jalan, tetapi dia jalannya. Lalu kebenaran, tak ada yang bilang satu-satunya Tuhan manapun, tak ada yang berani bilang kalau dia adalah kebenaran. Kamu boleh cari di kitabmu, apakah ada Allahmu mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Nah, perhatikan kawan-kawan, betapa lantangnya Ibu ini bicara tentang kitab suci kita, Kristen ya. Saya suka lihat beliau ini, hebat ya kawan-kawan ya, tidak takut dia. Nah sekarang kita lihat lagi mengenai Sinandarinya kawan-kawan ya. Sampai 2 seri orang ini berdebat kawannya. Sebentar ya, saya kecilkan dulu ini ya. Nah nanti kalian bisa intip di tempat Yonatan Nandar bala-bala bili-bili. Ya, di situ juga ada yang babak kedua dibilangnya. Ini part 2. Nah, ini. Sampai berapa babak sih Nandar? Akhir-akhir ini keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi Nah ini, kita lewatkan dulu ya. Terima itu artinya lu tidak kandangan. Tapi kalau lu tidak berani itu artinya memang lu ampun ngawur, oke? Lu ngawur, Yohanes 16 boleh-bolehnya ada kata Ahmad, bukan Ahmad di situ. Oh, minta ampun. Masa konteksnya dilepas ayat begitu banyak yang diambil cuma 1 ayat, dihalusinasi, ditarik pendukungnya di kiri kanan. Aduh, apaan begitu ngawur tau gak lo? Nah, perhatikan kawan-kawan, berani dia membal-bali Sinandar kawan-kawannya. Ngawur dibilangnya Sinandar ini, hanya ambil-ambil ayat cuma itu aja ya. Luar biasa kawan kan? Kalian sudah saksikan kan? Nah, sekarang kita menuju akunnya Ibu ini ya kawan-kawannya, biar lebih kalian memahami dan kalian mau membantu beliau ya, kita subscribe lah biar muncul pendebat-pendebat wanita Kristen dan mereka tidak merasa tersisihkan karena kami pendebat ini memang tidak bagian dari gereja dan tidak bagian dari siapa-siapa. Ini akun Ibu Ica namanya Christian Princess. Kalian bisa buka di sana bagaimana beliau berdebat, bagaimana beliau ada di keroyok. Umi Deni itu lawan musuh bebuyutannya, sudah berapa kali orang tuh berdebat, yang ada hanya caci maki, ya kan? Jadi caci maki, dibilang macam lah itu ya. Sekarang coba kita lihat ini punya beliau ya. Ada ini. Jadi kawan-kawan, ada yang luput dari pandangan kita ya. Yesus hidup, apakah Bapak itu menyatu selamanya atau Bapak itu bisa keluar masuk gitu. Keluar masuk, kadang dia keluar, kadang dia masuk gitu. Maksudnya begitu, kalau enggak seminggu dalam Yesus, seminggu di langit gitu, atau selamanya di Yesus, atau enggak bisa keluar masuk gitu. Gimana tuh Bu? Itu kan bukan kuasa Yesus sendiri, Ibu. Itu kan kuasa Elohim yang diberikan kepada Yesus. Artinya bahwa tanpa Elohim memberikan kepada Yesus, Yesus itu nggak punya kekuasaan, nggak punya kuasa sama sekali. Kan pikiran sederhana kan kayak gitu, Ibu. Kenapa Ibu tidak menuhankan Elohim yang mempunyai otoritas sebagai yang maha kuasa? Kenapa harus menuhankan orang? Tidak ada yang tercatat dalam kitab Ibu yang mengatakan bahwa Elohim itu menjadi manusia. Tidak ada, Ibu. Itu cuman dogma saja kan, doktrin di luar ucapan Yesus. Begini Bu, jika Ibu tidak setuju bahwa Yesus itu hanya berbicara tentang visi dan misi sebagai seorang utusan Tuhan yang menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya,
Maka kemudian kita akan beranjak kepada ayat yang lain, di mana Yesus juga mengatakan, Yesus menjelaskan kepada umatnya, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya, Bapanya Yesus ini otoritasnya lebih tinggi dari Yesus. Sebagaimana yang Kristen gaung-gaungkan dalam yang mengutip-ngutip perkataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi rohnya Yesus. Tanpa roh tidak ada kan kuasa di sorga dan di bumi. Diberikan, itu yang sering dilupakan oleh Kristen. Kristen hanya berikan kuasa kepada Yesus, karena Bapa itunya rohnya Yesus. Tanpa roh tidak ada kehidupan, Bu. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yesus sendiri yang ngomong kayak gitu. Jadi daging kemanusiaan Yesus itu sebetulnya nggak ada berguna. Yang berguna itu ya Allah sendiri gitu loh. Roh lah yang memberi hidup. Roh itu lebih besar daripada daging gitu loh. Semuanya, Ibu kan bisa lihat sendiri. Tanpa roh kita nggak bisa hidup loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu alamiah sekali sebetulnya perkataan Yesus itu. Itu doang sih yang harus Ibu ketahui. Cuma yang harus Ibu tahu, rohnya yang memberi hidup, yang memberi kuasa itu diam dalam diri Yesus sendiri. Yesus marah kalau dia dibilang bukan Elohim. Yesus sendiri mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu nggak percaya, aku itu dia gitu. Nah, lihat kalian ya. Dia dikeroyok oleh, tadi ada 3 orang ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Apa dia takut? Tidak, dilawannya terus. Ya kan? Nanti kalian bisa nontonlah channel-channel dia. Ingat, kebangkitan apologet wanita Kristen harus kita dukung. Lebih baik kita dukung mereka-mereka ini. Kalau ada yang kurang-kurang bisa kita tambahi. Tapi jangan menggurui. Jangan menyalah-nyalahkan. Ya. Wajar mereka punya kekurangan, namanya juga, ya semua nggak ada yang sempurna kok. Tetapi itu sudah hebat dia ya, berani mengutarakan pendapat, berani mempertahankan imannya. Timbang kalian tidur manis saja di rumah. Paham itu? Jadi hargailah orang-orang seperti dia. Rame-ramailah kita ke sana, kita subscribe. Kenapa lu kok harus di-subscribe? Lebih baik channel-channel seperti itu kita subscribe sekarang. Yang dia bicara hanya tentang kekristenan. Ibu itu tidak mau berbicara tentang keislaman. Sekalipun dia dulu berasal dari sana. Karena dia sekarang sudah Kristen. Buat apa lagi dia bicara hal itu? Apa bedanya dia nanti dengan si Kainama? Ya kan? Dia setelah menjadi Muslim, dia tetap bicara kekristenan. Artinya dia nggak puas meninggalkan Kristen. Artinya dia seperti ada dendam terhadap Kristen itu sendiri. Ya kawan-kawan ya, semua harus ikhlas ketika kita meninggalkan agama lama, ikut di agama baru, ya agama baru yang kita kabarkan. Ya kawan-kawan ya, masih teringat kalian tadi malam saya agak emosional dalam apanya berbicara berapi-api ya, sebenarnya bukan emosi, berapi-api itu. Agar kalian paham apa sebenarnya yang diperintahkan Yesus. Selama ini kita terbalik-balik kawan. Ya, apa yang diperintahkan Yesus tidak kita lakukan. Apa yang tidak diperintahkan Yesus kita lakukan. Yesus tidak pernah memerintahkan kalian bongkarlah kebusukan agama orang sana. Tidak. Tetapi nabi-nabi palsu iya. Ya kan? Penyesat-penyesat iya. Penyesat yang bagaimana? Yang mau menyesatkan umat Kristen. Siapa? Contohnya saksi Yehova. Baru apa gereja setan itu lagi ya, itu kan penyesat. Itu kalian bongkar bisa. Tapi kalau agama orang sana, Yesus belum pernah memerintahkan. Kenapa? Mereka punya Tuhan sendiri, punya sesembahan sendiri. Ingat ya, itulah sebabnya Yesus tidak pernah datang membawa agama. Andai kata Yesus datang membawa agama, yang pertama dilakukan Yesus adalah mengajarkan kebencian terhadap orang-orang yang tidak beragama tersebut. Karena bagi agama tersebut, mereka lah menyembah Tuhan yang sah. Orang di luar itu adalah penyembah iblis atau setan. Tidak dilakukan Yesus itu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan mari kita dukung kebangkitan apologet Kristen ini. Kalau kalian tahu ada apologet lain, apa keterbatasannya? Coba kita bantu. Kalau ibu ini kuliah sudah ngerti juga StreamYard kemarin-kemarin kan dia banyak bertanya kepada saya. Sekarang udah ngerti StreamYard, udah hebat. Satu saat beliau udah bisa live sendiri ya. Hebat kawan-kawan ya. Siapa wanita Kristen yang dari lahir berani seperti dia? Ya carikan kalian, kita dukung. Saya belum ketemu. Kalau dibilang pengkhotbah ya.
Paham ya kawan-kawan ya? Malu, harusnya punya malu kita kawan. Dari kecil kau Kristen, sesudah besar kau hanya pendengar saja, penikmat. Tidak berani berapologet. Oke, kita mengambil peran masing-masing. Maka Paulus mengatakan, biar saya berperang. Adakah orang pergi berperang dengan dana sendiri? Tidak kawan. Kalau dia berperang dengan dana sendiri, kekuatannya hanya 1 meter berperang maju. Habis kena tembak itu, duduk mati. Tapi karena didorong dari orang banyak, dia bisa beli senjata. Dia bisa beli nuklir ya, rudal ya, bisa beli pesawat terbang. Paham ya kawan-kawan ya? Sehingga dia tidak memikirkan lagi itu, dia konsentrasi untuk berperang di jalan Allah. Jalan Tuhan lah kita bilangnya, kita kurangi mengkonsumsi kalimat Allah. Takutnya nanti orang salah-salah persepsi. Karena di Bible pun dikatakan Allah ya. Tetapi untunglah Yesus tidak memerintahkan kita berperang di jalan Tuhan seperti itu ya. Tetapi kita dibuat perperangan terhadap dunia ini ada, terhadap roh-roh jahat segala macam ya, terhadap nabi-nabi palsu. Kita disuruh memberitakan Injil, itulah peperangannya. Ya kawan-kawan ya, kita dukung kawan. Kalau kalian tahu misalnya ada pendebat Kristen wanita, hanya 3 baru saya lihat. Ibu Watimena itu yang pertama. Baru yang kedua yang diwawancarai tanpa ragi. Yang ketiga yang kemarin yang diwawancarai Pak Yusuf Manubulu. 3. Ya, tetapi yang eksis berdebat baru Ibu Watimena, Uti Watimena. Ya kawan-kawan ya, saya harap kalian subscribe itu channel. Suka tidak suka harus kalian subscribe. Itulah bentuk dukungan kita kepada beliau. Jangan kita biarkan beliau berperang sendiri. Andai kata dia nanti berperang, misalnya debat lagi sama Sinandar Bala-Bala, kita sudah bisa nonton di situ dan beri semangat. Saya lihat dia mampu nih kok, cukup mampu nih dan tenang. Dan mengerti ini itu dan bisa berapologet dengan baik ya kawan-kawan ya. Kalau kalian punya ide, kirim pesan. Bu, ini kurang. Tetapi jangan kalian mengajari. Karena orang tidak semua suka diajari ya kawan-kawan ya. Jangan mengkritik-kritik air kerja kalian. Kasih masukan saja. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Sekaranglah kebangkitan wanita-wanita apologet, wanita Kristen. Salam sang debaters.